Shalom saudara-saudara yang mendapat kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Allah Bapa senantiasa melimpahi kita dengan segala berkat yang luar biasa oleh Roh Kudus yang ada di dalam kita. Tema renungan kali ini akan membahas apakah malaikat itu? Namun sebelum memulainya, seperti biasa kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya, kami memuji dan menyembah-Mu dengan segenap hati kami, oleh karena Engkau satu-satunya Allah yang layak dipuji dan disembah. Terima kasih untuk sepanjang hari yang telah kami lalui bersama-sama dengan Engkau. Meskipun kadangkala kami tidak merasakan kehadiran-Mu, tetapi kami mempercayai firman-Mu yang mengatakan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa. Sebelum kami beristirahat malam ini, kami mau terlebih dahulu bersekutu denganmu, mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara terkasih, di sepanjang Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, kita membaca tentang makhluk roh yang disebut malaikat. Beberapa orang mungkin bertanya-tanya, mengapa kita perlu mengerti tentang malaikat dan peran mereka? Jawabannya adalah karena iman dan keyakinan yang dihasilkannya. Mengetahui bahwa lebih baik malaikat yang menyertai kita daripada roh jahat yang melawan kita akan sangat menguatkan kita. Kita akan lebih mantap menghadapi musuh jika kita tahu bahwa kita akan menang. Ada beberapa hal yang bisa kita ketahui tentang malaikat, yaitu yang pertama, malaikat adalah makhluk ciptaan. Kolose 1 ayat 16 mengatakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Menurut ayat itu, para malaikat adalah bagian dari penciptaan awal dan segala sesuatu yang diciptakan bagi Kristus, termasuk malaikat-malaikat. Artinya, malaikat diciptakan untuk memenuhi tujuan ilahi Tuhan. Karena malaikat adalah makhluk ciptaan sama seperti kita, maka Paulus dalam Kolose 2 ayat 18 mengatakan agar kita tidak menyembah para malaikat. Mari kita baca Kolose 2 ayat 18. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Malaikat diciptakan untuk melayani Tuhan dan umatnya. Mari kita baca dalam Ibrani 1 ayat 14. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Hal yang kedua yang bisa kita ketahui tentang malaikat adalah makhluk pribadi. Makhluk pribadi artinya malaikat memiliki 3 kualitas kepribadian, yaitu kecerdasan, emosi, dan kehendak. Malaikat adalah makhluk cerdas karena mereka memiliki kemampuan untuk melaksanakan perintah-perintah Tuhan dan berkomunikasi dengan manusia apabila diperlukan. Mereka juga menggunakan pikiran mereka. Karena Petrus mengatakan dalam 1 Petrus 1 ayat 12 bahwa para malaikat sangat penasaran ingin memahami penebusan manusia. Mari kita baca 1 Petrus 1 ayat 12.
Demikian tertulis. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Malaikat adalah makhluk yang memiliki emosi, karena ketika mereka melihat seorang manusia diselamatkan, mereka bersorak-sorai penuh sukacita. Mari kita baca dalam Lukas 15 ayat 10. Demikian tertulis. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Malaikat adalah makhluk pribadi yang memiliki kehendak, karena pada saat pemberontakan Lucifer, mereka dapat membuat pilihan apakah mengikuti Tuhan atau mengikuti Lucifer. Hal yang ketiga yang bisa kita ketahui tentang para malaikat adalah jumlah malaikat tidak terhitung banyaknya. Dalam Daniel 7 ayat 10 dikatakan bahwa suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani dia, dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Selaksa sama dengan 10.000. Jadi ketika Daniel berbicara tentang jumlah malaikat yang dilihatnya, artinya adalah berjuta-juta malaikat. Karena para malaikat tidak menghasilkan anak dan tidak mati, maka seberapa banyak jumlah malaikat yang diciptakan Tuhan pada mulanya sama dengan jumlah malaikat yang ada saat ini. Hal keempat yang bisa kita ketahui tentang para malaikat adalah makhluk mulia. Para malaikat adalah makhluk ciptaan, namun mereka adalah makhluk-makhluk mulia. Setiap kemunculan malaikat dalam Alkitab sangatlah menakjubkan. Saat malaikat menunjukkan diri, mereka tampil dengan cahaya terang dan membuat manusia menjadi takut atau tersungkur. Hal kelima yang bisa kita ketahui tentang para malaikat adalah makhluk fungsional. Makhluk fungsional artinya memiliki tugas yang harus dilakukan. Setidaknya ada 3 tugas dasar malaikat, yaitu menyembah Tuhan, melaksanakan kehendak Tuhan, dan melayani orang-orang kudus. Menyembah Tuhan bisa kita lihat dalam Wahyu 4 ayat 8. Demikian tertulis. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6, sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Melaksanakan kehendak Tuhan bisa kita lihat dalam Mazmur 103 ayat 20. Demikian tertulis. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Melayani orang-orang kudus bisa kita lihat dalam Ibrani 1 ayat 14. Demikian tertulis. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Hal keenam yang bisa kita ketahui tentang para malaikat adalah malaikat memiliki kekuatan yang dahsyat. Salah satu gambaran tentang kekuatan malaikat adalah dalam Wahyu 7 ayat 1. Mari kita baca ayatnya. Kemudian daripada itu,
aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Nah, saudara terkasih, demikianlah renungan kali ini mengenai malaikat. Semoga dapat menambah pengetahuan kita mengenai dunia rohani dan menguatkan kita bahwa ada malaikat-malaikat Tuhan di sekeliling kita yang akan membantu kita untuk menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita. Sekarang kita akan menutup renungan ini dengan berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang hidup, kami bersyukur bahwa Engkau begitu mengasihi kami bahkan sebelum kami dilahirkan. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau memiliki rencana yang indah di dalam hidup kami. Sebentar kami akan beristirahat. Kami mohon Engkau memberikan kami damai sejahtera dalam tidur kami dan melindungi kami dari hal-hal yang jahat dan roh-roh jahat. Berikanlah kami kekuatan yang baru dan urapan yang baru besok pagi ketika kami bangun tidur, agar kami bisa melaksanakan rencana-Mu di dalam hidup kami. Kami juga mau mendoakan bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya Engkau memberkati Indonesia, berikan hikmat dan takut akan Engkau kepada pemimpin-pemimpin negara kami, sehingga bisa tercipta Indonesia yang damai dan sejahtera. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.